Pernah nggak sih ngerasa capek sama semua gangguan di sekitar kita? Dan yang saya maksud bukan hanya suara berisik ya, tapi juga keharusan buat selalu tampil, selalu nyambung, selalu ikut-ikutan. Nah, kali ini kita akan coba menelusuri sebuah jalan yang mungkin terlihat lebih sepi, tapi justru bisa membawa kita ke kedamaian yang sejati. Yuk, kita mulai perjalanan menuju kesendirian yang autentik. Nah, kutipan ini adalah titik awalnya. Dia hanya berhenti membayangkan pura. Apa sih artinya? Ini bukan berarti dia jadi marah atau benci sama dunia ya. Bukan, ini lebih ke momen di mana dia ngerasa sudah cukup. Cukup capek mainin peran biar disukain orang. Cukup capek bilang setuju padahal hatinya enggak. Cukup capek maksain senyum padahal pengennya diam. Momen inilah yang jadi pemicu segalanya. Oke, kita masuk ke tahap pertama nih, yaitu penarikan diri yang sunyi. Di sini kita bakal lihat bagaimana cara-cara lama buat terkoneksi sama orang lain itu tiba-tiba rasanya jadi penting nih buat dicatat. Ini bukan soal kita jadi antisosial terus banting pintu ke semua orang. Enggak, coba deh bayangin kayak gini. Anda tuh cuma berhenti ikutan sebuah drama pertunjukan. Sebuah drama di mana skenarionya adalah kita harus selalu mencari alidasi, harus selalu ngomongin hal yang benar biar enggak salah, dan harus selalu senyum biar diterima. Dan di dalam titik kuncinya, jarak yang tercipta itu bukanlah sesuatu yang sengaja kita buat. Itu bukanlah tindakan yang agresi. Itu cuma samping. Sebuah konsekuensi yang sangat alami dari kejujuran. Waktu topeng dilepas, ya wajar aja kan kalau beberapa orang jadi ngerasa sendiri asing dan akhirnya menjaga jaraknya. Oke, jadi setelah seseorang mulai narik diri dari kepura-puraan, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, cara dia mandang diskusi sehari-hari itu mulai berubah total. Yuk, kita lihat bagaimana dia mulai ngenalin apa yang disebut permainan sosial. Jadi, gangguan yang tadi kayak apa sih? Ya, mungkin kayak gosip-gosip di kantor atau percakapan yang isinya cuma ngeluh melulu soal hal yang sama atau mungkin perdebatan kusir soal hal-hal yang sebenarnya enggak penting-penting amat. Semua ini yang dulu mungkin dianggap cara buat akrab ya kan? Sekarang rasanya cuma kayak gangguan aja. Coba deh bayangin pergeseran cara pandang ini. Sesuatu yang mungkin seumur hidup kita anggap sebagai koneksi, sebagai cara untuk membuat dekat dengan orang. Sekarang pendengarannya cuma kayak gangguan. Ini bukan perubahan kecil loh. Ini tuh kayak gempa bumi dalam cara seseorang memahami dunia sosialnya. Perubahan ini mungkin terjadi di dalam diri. Tapi bagaimana reaksi orang-orang di luar sana? Nah, biasanya tantangan terbesarnya muncul. Waktu seseorang berhenti mainin permainan sosial, berhenti basa-basi, berhenti ikut-ikutan ngeluh, berhenti bersaing buat status, dia jadi sulit ditebak. Dia jadi enggak mengikuti aturan utama yang enggak tertulis. Dan itu bisa membuat orang lain bingung. Dan di dalam kita lihat ada jurang yang sangat besar. Dari luar orang mungkin bakal ngasih label sombong, pendiam, atau bahkan ngejudge. Tapi di dalam dirinya yang ada justru ketenangan dan kejujuran. Dunia luar ngelihat ada orang yang narik diri, padahal sebenarnya orang itu lagi nemuin kembali dirinya sendiri. Jadi kenapa sih orang lain jadi enggak nyaman? Jawabannya simpel, karena cerminnya pecah. Dulu orang ini kayak cermin yang mantulin balik nilai-nilai dan perilaku mereka yang membuat mereka ngerasa dialidasi. Sekarang cermin itu menunjukkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang asing yang mungkin tanpa disadari membuat mereka jadi memahami diri mereka sendiri. Oke, sekarang kita sampai ke bagian paling inti dari semua ini, yaitu perbedaan yang sangat mendasar antara kesepian dan kesendirian. Banyak banget loh yang nganggap dua hal ini sama, padahal keduanya itu dua dunia yang sangat berbeda. Kesendirian atau kesendirian itu bukan tentang enggak adanya orang lain di sekitar kita. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini tentang hadirnya diri kita sendiri. Ini adalah sebuah kedamaian yang kita temukan di dalam keheningan,
bukan kehampaan yang ditinggalkan oleh keheningan itu. Coba lihat deh perbedaannya. Jelas banget kan? Kesepian itu rasanya kosong kayak ada yang kurang bikin gak nyaman. Sementara kesendirian itu rasanya penuh. Penuh dengan kecerahan, kedamaian, bahkan kekuatan. Kesepian itu takut sama sunyi, tapi kesendirian itu justru nemuin musik di dalam kesunyian itu. Dan ini dia hadiah utamanya. Setelah berani menyelami keheningan yang ditakuti kebanyakan orang, ternyata yang ditemukan itu bukan tertipu. Ternyata itu bukan keheningan yang menakutkan. Itu adalah kedamaian. Oke, jadi setelah seseorang berhasil berdamai dengan kesendiriannya dan menemukan jati dirinya yang asli, terus gimana? Hidupnya jadi kayak apa sekarang? Nah, di dalamnya ada sebuah paradoks yang indah banget. Semakin dia menjadi dirinya sendiri, semakin jelas siapa dirinya, hidupnya malah jadi semakin tenang. Logikanya kan? Kalau kita udah gak butuh tepuk tangan dari dunia luar, semua hubungan dan aktivitas yang cuma didasari kepura-puraan ya akan rontok dengan sendirinya dan yang tersisa cuma ketenangan. Jadi beginilah ciri-ciri cara hidup yang baru. Dia mandiri, tenang, dan cuma terhubung sama hal-hal yang benar-benar tulus dan berarti. Udah gak ada lagi tuh panasnya yang bikin capek. Yang ada hanyalah sebuah penerimaan yang damai. Dan inilah gambaran akhirnya. Dia memang berjalan sendiri, tapi bukan karena dia tersisih atau gagal bersosialisasi. Sama sekali bukan. Dia berjalan sendiri sebagai seorang manusia yang sudah berdamai. Berdamai dengan harga yang harus dibayar untuk sebuah kebenaran. Nah, sebagai penutup saya mau ninggalin satu pertanyaan ini buat kita renungkan bareng-bareng. Di tengah dunia yang serba bising dan menuntut ini, berapa sih harga yang bersedia Anda bayar untuk kebenaran versi Anda sendiri? Terima kasih sudah menyimak penelusuran kita kali ini.